Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya Chandra dengan NIM 053321796, jurusan Sistem Informasi, akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman web. Untuk tugas tiganya sendiri itu membuat sebuah website sederhana tentang manajemen data bahan ajar menggunakan framework Vue.js dengan konsep view based component. Bisa dilihat ya di project yang sudah saya buat. Untuk strukturnya sendiri sangat simpel, di mana terdapat dua folder. Yang pertama CSS, yang dimana ini menyimpan styling dari tatap antarmuka halaman websitenya itu sendiri. Terus ada folder JS, yang dimana ini itu merupakan file-file yang menampung logika dari halaman-halaman website yang sudah dibangun. Terus ada index.html, yang dimana ini merupakan halaman utama dari websitenya. Jika dilihat dari scriptnya, di sini kita bisa lihat saya menggunakan view, yang dimana viewnya juga saya menggunakan router link dan router view, yang dimana nanti websitenya akan bertransformasi menjadi single page application. Jadi nggak akan ada loading lagi ketika berpindah-pindah halaman. Terus untuk scriptnya, untuk template komponennya sendiri, di sini saya menggunakan script ya. Di sini terdapat 5 template. Yang pertama menu template, yang dimana ini nanti untuk halaman utama, stock template ini untuk halaman stock, tracking template ini untuk halaman tracking. Terus ada status badge, ini merupakan komponen yang digunakan untuk merubah status yang asalnya teks menjadi ada stylingnya. Terus ada komponen juga form field, yang dimana ini tuh komponen inputan yang dijadikan satu. Untuk websitenya sendiri, untuk halaman utamanya seperti ini akan menampilkan komponen menu template yang ada di scriptnya. Di sini ada 2 tombol. Yang pertama itu lihat stok, yang nanti akan dialihkan ke halaman stok serta akan mengakses stok template komponen. Terus ada tracking halaman, di sini juga sama, yang nanti akan dialihkan ke halaman tracking dan mengakses komponen dari tracking template. Mungkin di sini kita ke halaman stok dulu ya. Untuk di halaman stok tampilannya seperti ini, dimana terdapat 2 panel. Yang panel pertama itu untuk memfilter data-data dari stok bahan ajar. Panel kedua itu merupakan daftar dari bahan ajar yang sudah terdaftar di aplikasi. Oke, untuk filternya sendiri, di sini ada beberapa filter dan sorting. Yang pertama itu filter daerah. Di sini user bisa memfilter berdasarkan daerahnya ya. Jika dipilih, misalkan di sini kita pilih Jakarta, nanti list yang tertampil pada daftar bahan ajar akan menampilkan UT daerah yang Jakarta saja. Terus ketika filter daerah dipilih, maka akan keluar lagi ya subfilter kategori, yang dimana filter kategori ini akan memfiltrasi lagi berdasarkan kategori yang tersedia di daerah tersebut. Misalkan di sini Jakarta, di sini bisa kita lihat kategorinya cuma tersedia satu ya, MK wajib, maka di sini akan tertampil satu aja MK wajib. Ketika kita ganti ke Surabaya, di sini nanti akan berganti lagi berdasarkan kategori yang tersedia di daerah tersebut. Nah, untuk semua
filtrasi dan sorting yang ada di panel 1 ini, untuk di view-nya sendiri kita sudah menerapkan metode komputasi yang dimana setiap ada perubahan atribut di panel pertama maka akan berpengaruh ke data yang ditampilkan. Di sini juga tersedia reset filter yang dimana nanti akan mereset semua filternya ya. Oke, untuk tampilan dari daftar stok bahan ajarnya sendiri itu ada kode judul, kategori, daerah, lokasi rak, harga yang sudah diformat berdasarkan lokalisasinya. Di sini kita memakai currency Indonesia, nanti akan muncul rupiahnya gitu, serta statusnya di sini menggunakan komponen batch yang tadi ya, dan ketika di hover harusnya di sini menampilkan kolom catatan dari data bahan ajar tersebut. Terus selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan item ya. Nah, untuk penambahan item sendiri di sini saya sudah menerapkan validasi dan event trigger dari keyboard. Ketika keyboard memencet enter, di sini akan view itu akan membaca bahwa user akan menyimpan data yang sudah diinput. Nah, di sini saya coba untuk membuktikan dari validasi yang sudah diterapkan ya. Ketika di save maka akan muncul alert seperti ini. Oke, sudah berjalan alertnya. Di sini kita coba langsung saja isi ya. Web, kategori MK wajib, rute daerahnya, harga, kuantitinya 0, sales-nya 10. Nah, ketika user men-trigger enter maka di sini akan langsung tersave. Nah, di sini juga di kolom status ketika stok yang tadi di inputnya 0 maka statusnya akan kosongnya seperti ini dengan badge berwarna merah. Di sini juga user bisa menghapus dari daftar bahan ajar, tapi sebelum menghapus nanti akan ada alert untuk memperingatkan user bahwa data tersebut yakin ingin dihapus atau tidak. Nah, seperti ini. Ketika diklik OK maka akan terhapus. Terus di sini juga kita ada fitur edit ya. Di sini sama, kita juga sudah menerapkan event trigger dari keyboard. Mungkin di sini yang kita ganti harganya kuantitinya saja ya menjadi 0, harusnya statusnya berubah menjadi 0. Nah, udah jalan ya. Mungkin untuk di halaman stok bahan ajar cukup sekian. Kita pindah ke halaman tracking DO ya. Untuk halaman tracking DO juga di sini saya sudah menerapkan event trigger dari keyboard ya. Ketika memencet enter di pencarian DO-nya berdasarkan nomor DO atau NIM, maka akan mencari berdasarkan data yang ada. Misalkan di sini kita cari yang nomor 1. Nah, ketika memencet enter, data DO jika berhasil ditemukan akan menampilkan data DO-nya. Terus di sini juga saya sudah menerapkan event trigger untuk keyboard escape ya. Ketika dipencet escape maka pencariannya akan dihapus, di reset seperti itu. Di sini juga kita bisa mencari berdasarkan NIM ya. Kita cari berdasarkan NIM, ketika ditemukan maka akan menampilkan data yang ditemukan. Jika tidak nanti akan
ada alert seperti ini ya, DO tidak ditemukan. Mungkin di sini kita coba untuk tambah DO baru. Untuk DO barunya tersendiri di sini terdapat beberapa aturan yang dimana nomor DO itu akan tergenerate secara otomatis dan diformat berdasarkan DO, tahun, dan sekuensial. Kalau tadi kan sekuensialnya itu baru ada satu data ya yang terdaftar, maka sekuensial selanjutnya itu harusnya nomor 2. Di sini kita input. Nah, di sini juga kita menggunakan wacar ya untuk paket bahan data ajarnya. Ketika dipilih, maka total harganya akan otomatis muncul dan terformat berdasarkan lokalisasi. Di sini kita menggunakan rupiah ya. Terus tambah, kita coba cari berdasarkan NIM tadi. Nah, ketika dicari maka akan tertampil. Nah, di sini juga user bisa menambahkan status dari perjalanannya ya. Misalkan kan di sini ada 3 record udah diterima, tiba, diteruskan ke kantor tujuan. Di sini kita coba tambahkan sudah sampai. Di sini juga saya sudah menerapkan event trigger dari keyboard enter ya. Ketika di enter maka datanya akan langsung terekam untuk tanggalnya sendiri berdasarkan local machine time ya. Mungkin cukup sekian dari tugas 3 yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.